menelusuri konsep negara. Konsep negara merujuk pada suatu organisasi politik yang memiliki wilayah tertentu, rakyat yang tinggal di dalamnya, serta kekuasaan yang diakui untuk mengatur kehidupan bersama. Negara adalah etisitas yang memiliki kedaulatan untuk menentukan aturan hukum, kebijakan, serta hubungan internasional dengan negara lain. Konsep-konsep negara ini bisa dilihat dari berbagai perspektif, baik itu dari sudut pandang hukum, politik, maupun filosofi. Secara umum, semuanya hilang ada beberapa elemen utama dalam konsep negara, yaitu yang pertama, wilayah. Suatu negara memiliki batas-batas geografis yang jelas. Yang kedua, rakyat. Negara memiliki rakyat yang menjadi subjek hukum dan yang tinggal di dalam wilayah negara. Yang ketiga, pemerintahan. Organisasi yang menjalankan kekuasaan negara untuk mengatur, mengelola, dan memberikan pelayanan kepada rakyat. Yang keempat, kedaulatan. Negara memiliki kekuasaan tertinggi dan independen dalam menjalankan urusan internal dan eksternal. Tujuan negara adalah alasan mendasar keberadaan negara itu sendiri. Dalam konteks modern, tujuan negara dapat dilihat melalui beberapa aspek. Yang pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan teratur bagi rakyatnya. Sosial dalam aspek sosial, ekonomi maupun politik. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu tujuan negara adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyatnya hidup dalam kesejahteraan, baik dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan nilai lain. Yang ketiga, melindungi hak asasi manusia. Negara harus memastikan hak-hak dasar setiap individu dijaga dan dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Negara juga bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam berbagai bidang termasuk sosial, ekonomi, dan politik. Yang kelima, menjaga keberlangsungan negara. Salah satu tujuan utama negara adalah untuk menjaga kelangsungan hidupnya, baik dari ancaman luar maupun dalam dengan cara mempertahankan integritas wilayah dan stabilitas politik. Urgensi dasar negara. Dasar negara merupakan fondasi utama yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Titik dasar negara berfungsi untuk memberikan arah bagi perkembangan negara serta membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Urgensi dasar negara terletak pada beberapa aspek. Yang pertama, sebagai aspek pedoman hukum. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Yang ketiga, sebagai penjamin keadilan. Yang keempat, sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, mengatur hubungan negara dengan rakyat. Yang ke-B, alasan diberlakukan kajian Pancasila di berbagai dasar negara. Diperlukan untuk beberapa alasan penting, antara lain, yang pertama, menjaga ideologi negara. Dasar negara memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ideologi Indonesia. Yang kedua, pemersatu bangsa Indonesia. Cepat mandi kajian Pancasila sebagai dasar negara sangat penting untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila bukan hanya sebagai satu lambang negara, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang memberikan arah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan dasar ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara yang terdiri dari 5 sila yang mencerminkan dalam seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Yang kedua, pemersatu bangsa yang beragam Indonesia adalah negara yang sangat maju dan keberagaman budaya, etnis, agama, bahasa, dan adat istiadat. Yang ketiga, menegakkan demokrasi yang berkeadilan. Dia takut Pancasila juga menjadi dasar sistem demokrasi Indonesia yang mencangkup kehormatan terhadap hak asasi manusia, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Yang keempat, menanggulangi penyimpangan ideologi dalam perkembangan zaman. Seringkali terjadi penyimpangan pemahaman terhadap dasar negara. Penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila seperti radikalisme, separatisme, atau ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan bisa muncul dan memecah belah pemersatu bangsa.
Yang kelima, arah pembangunan nasional. Pancasila memberikan dasar moral dan etika yang jelas dalam perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan politik Indonesia harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. C. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Indonesia memiliki berbagai dimensi yang sangat penting untuk dipahami, baik dari segi yuridis, historis, sosiologis, maupun politis. Keempat aspek ini memberikan landasan yang komprehensif dalam memahami peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah penjelasan tentang masing-masing sumber tersebut. 1. Sumber yuridis. Sumber yuridis berkaitan dengan dasar hukum yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu konstitusi atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila diatur sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan dengan jelas bahwa Indonesia berdasar pada Pancasila. Pancasila menjadi dasar bagi penyelenggara negara dan kehidupan berbangsa. Keputusan MPR. Pancasila juga dijadikan sebagai pedoman dalam berbagai keputusan MPR seperti Ketetapan MPR nomor 20 tahun 1993 dan Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 yang mempertegas Pancasila sebagai ideologi negara yang harus dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan perundang-undangan Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi yang mempengaruhi berbagai kebijakan negara dan peraturan perundang-undangan yang ada termasuk dalam sistem hukum, politik, dan ekonomi Indonesia. 2. Sumber historis. Pancasila sebagai dasar negara memiliki hak historis yang dalam dan telah berkembang melalui proses sejarah panjang Indonesia, terutama pada masa perjuangan kemerdekaan. Proses Pancasila. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia pada saat sidang BPUPKI pada tahun 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan gagasan mengenai dasar negara yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Pancasila diterima sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI yang kemudian dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pengaruh sejarah perjuangan kemerdekaan Pancasila mencerminkan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia yang meliputi kebersamaan, gotong royong, musyawarah, dan persatuan. Nilai-nilai tersebut berasal dari pengalaman sejarah Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keinginan untuk menghindari sistem yang otoriter atau kolonial. Penyempurnaan Pancasila. Setelah proklamasi kemerdekaan di Indonesia, Pancasila mengalami penyesuaian dan penyempurnaan, namun tetap dijadikan sebagai dasar negara yang tetap relevan hingga saat ini. Hal ini menunjukkan konstitusi nilai-nilai Pancasila dalam perjalanan sejarah Indonesia. Yang ketiga, sumber sosiologis. Sumber sosiologis melihat belum keberagaman yang sangat keberagam Indonesia. Pancasila dari perspektif masyarakat Indonesia memiliki keberagaman sangat kaya, baik dalam hal etnis, agama, budaya, dan bahasa. Keberagaman Indonesia Pancasila sebagai dasar negara yang didasarkan pada kenyataan sosial Indonesia yang sangat beragam. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan budaya yang membutuhkan ideologi yang dapat menyatukan semua elemen masyarakat. 4. Sumber politis. Dari segi politis, Pancasila menjadi dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia dan memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan politik negara. Sistem pemerintahan Pancasila menentukan sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan pada demokrasi, terintegrasi dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pancasila memberikan ruang bagi musyawarah mufakat dan pembagian kekuasaan yang adil dalam penyelenggaraan negara. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah menjadi landasan filosofis dan ideologis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak proklamasi kemerdekaan 1945. Meskipun telah terbukti menjadi prinsip yang kokoh dalam mengatur kehidupan bernegara, Pancasila tetap menghadapi berbagai dinamika dan tantangan dalam pelaksanaan baik di tingkat masyarakat, pemerintah, maupun dalam hubungan antar bangsa. Berikut adalah beberapa argumen terkait dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara kehidupan politik. Pancasila terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan situasi politik Indonesia. Misalnya pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan sebagai alat listrik dimensi kekuasaan. Setelah reformasi 1998, Pancasila kembali dipahami sebagai ideologi yang lebih inklusif dan demokratis. Pemaknaan generasi muda. Tantangan ini muncul ketika banyak generasi muda yang lebih akrab dengan ideologi global dengan berkapitalisme dan liberalisme yang bisa mempengaruhi pemahaman dan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Pemahaman generasi tentang Pancasila mengalami pergeseran perkembangan teknologi dan informasi. Pemaknaan generasi muda tentang Pancasila mengalami pergeseran seiring perkembangan teknologi dan informasi. Di tengah globalisasi, tantangan bagi Pancasila adalah bagaimana tetap relevan dalam menghadapi arus modernisasi dan pengaruh budaya asing. Pancasila harus mampu berfungsi sebagai penyimbang dan mempertahankan identitas nasional Indonesia tanpa menutup diri terhadap kemajuan zaman. 2. Tantangan dalam implementasi Pancasila, pluralisme dan toleransi. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila mengedepankan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Tantangan dalam masyarakat adalah mengelola keberagaman ini dengan penuh toleransi dan menghindari konflik yang berbasis pada perbedaan. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Meskipun Pancasila menegaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketimpangan ekonomi yang masih tinggi menjadi salah satu ketantangan besar dalam implementasi nilai-nilai Pancasila. Ketidakmerataan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan pendidikan seringkali menghambat tercapainya tujuan dan keadilan sosial. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial dan Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan kekuasaan. Namun praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di berbagai lapisan pemerintahan menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan dan pemerintahan. 3. Peran pendidikan dalam menguatkan Pancasila. Pendidikan. Tantangan lain adalah bagaimana memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan formal dan informal secara menyeluruh. Pemahaman tentang Pancasila harus diajarkan dengan cara yang relevan dan sesuai konsep zaman. Radikalisme dan ekstensiveness. Pancasila juga menghadapi tantangan dalam radikalisasi ideologi kelompok-kelompok yang mencoba menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti terorisme dan imperialisme merupakan ancaman nyata terhadap keberagaman dan persatuan Indonesia. 4. Tantangan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Disintegrasi sosial. Meskipun Pancasila menekankan pentingnya persatuan Indonesia, perbedaan pandangan politik, agama, dan etnis dapat menjadi sumber perpecahan konflik sosial di berbagai daerah seringkali muncul karena ketegangan antar kelompok yang berbeda. Pancasila harus tetap menjadi fondasi yang menyatukan meskipun ada berbagai perbedaan dalam masyarakat. Separatisme dan otonomi daerah. Gerakan separatisme di berbagai wilayah Indonesia seperti di Papua dan tuntutan otonomi daerah yang lebih besar menjadi tantangan besar bagi negara. Pancasila sebagai dasar negara harus mampu menjaga integritas wilayah Indonesia tanpa mengabaikan aspirasi daerah yang sah. 5. Pancasila dalam konteks pembangunan. Pembangunan berkelanjutan. Tantangan lainnya adalah bagaimana Pancasila dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Pancasila menekankan pentingnya kesejahteraan sosial, namun di tengah tekanan ekonomi global dan eksploitasi sumber daya alam yang bersatu bangsa dan majemuk dan sebagai dasar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Urgensi Pancasila. Pancasila membedakan Indonesia dari negara lain, mencerminkan kepribadian bangsa yang kaya akan budaya dan agama, namun tetap satu sebagai dasar. Filosofi Pancasila memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan negara Indonesia dalam berbagai aspek baik sosial, politik, maupun budaya sebagai penyatu bangsa dengan keberagaman agama, suku, dan budaya. Pancasila berperan penting dalam mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia. F. Rangkuman tentang makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang memiliki makna mendalam sebagai panduan hidup, berbangsa, dan bernegara. Kelima sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai universal yang dapat mengarahkan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sila kedua, titik kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan perlunya menghormati hak asasi manusia, keadilan dan martabat setiap individu. Sila ketiga, persatuan Indonesia, mengajarkan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia multikultural. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan
Pentingnya demokrasi yang berpijak pada musyawarah dan mufakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain menjadi pedoman dalam landasan hukum, memperkokoh persatuan dan kesatuan, menghasilkan keadilan sosial sebagai identitas bangsa persatu, menyatu dan keragaman. Secara keseluruhan, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi seluruh kebijakan dan kehidupan sosial politik Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.